masih kosong. Ya, mangga. Ya, di dalam masih kosong ya. Kopi nggak ada, kopi di depan bapak ya. Yang benar ya. Mana sini saya ambil. Cinta. Di dalam masih kosong Ibu, kalau mau ini aja. Itu aja. Hati-hati di dalam masih kosong Bu. Siapa? Tim Prabinda. Mau sih, tapi gimana? Ditanya. Ketua, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat Pak? Siap, alhamdulillah. Pak, subuh kopi Pak. Pas lagi diterangin Bu. Absen. Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Fajali LC MSD memuliakan seluruh para jemaah Perbanas yang telah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut ke agenda yang paling inti. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada sore kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan suci Al-Quran. Yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPR Masjid Ar-Rahman Hakim oleh Bapak Insinyur Haji Sudarman. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forkomas, yaitu Bapak Haji Aman Sulaiman SKM. Dan yang terakhir adalah tausiah serta ditutup dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ridho Dale. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga membacakan Al-Quran dan kita semua mendengar sama-sama mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Ketua DPM Masjid Arif Rahman Hakim kepada Bapak Insinyur Haji Yusran. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di Masjid Arif Rahman Hakim ini dalam rangka kuliah subuh keliling yang diadakan oleh Forkomas. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Dr. Ahmad Sujai LCMSI. Yang kami hormati Bapak Ketua Forkomas Bapak Eman Sulaiman. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta para jamaahnya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Forkomas Bapak Sulaiman yang telah memberikan kesempatan kepada Masjid Arif Rahman Hakim sebagai tuan rumah pada acara taklim pagi hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada para jemaah sekalian di Masjid Arif Rahman Hakim. Selanjutnya kami atas nama pengurus Masjid Arif Rahman Hakim mohon mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan atau dalam penyelenggaraan acara pagi hari ini. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jemaah Masjid Arif Rahman Hakim, terutama ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Qawmi yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Forkomas oleh Bapak Haji Eman Sulaiman STMM. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu berkenalan sebagai seorang mujahidah itu harus jadi orang pemimpin Forkomas karena salam kita dan kasih penyelesaian dan juga harus berkasih berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman alam Al-Quran, khalaqal insan alam Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi ilman warzuqni fahma. Jelas kerja dan para jamaahnya yang menyambut jamaah Forkomas. Ini adalah merupakan suatu amal kebaikan yang patut dan terus dicontoh oleh para DKM. Forkomas, para ketua-ketua DKM yang kami hormati dan yang kami cintai, dari mulai RW 1 sampai dengan RW 10 sebanyak 28 masjid yang terus menaikkan jamaahnya. Mudah-mudahan ini sebagai amal baik daripada para ketua DKM dan alhamdulillah ini. Amin. Umat iman, umat Islam dan umat Islam yang tadi kita subuh berjamaah, mudah-mudahan sholat subuh berjamaah juga dicatat sebagai kebaikan dan amal baik pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya tausiah serta ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ahmad Sujati, LC MSI, dengan tema agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua DKM Masjid Arif Rahman Hakim, Bapak Yustarmen, ya, mudah-mudahan beliau dan segenap pengurus dilimpahkan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan hormati Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman yang tadi menyampaikan juga sambutannya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan kepada beliau. Dan juga tentu yang kami muliakan dan hormati segenap pengurus Masjid Semalakasari yang mungkin Ustaz tidak bisa sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormatkan. Yang kami muliakan dan hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua, insyaallah. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh barokah ini. Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang paling mulia. Allah Ta'ala pertemukan kita adalah karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya mudah-mudahan berkumpul kita, duduk kita di majelis ilmu ini, di taman surga ini, Allah Ta'ala jadikan nanti menjadi asbab kita dimudahkan untuk sampai kepada ridha dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat dalam hadis sahih diceritakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat, beliau mengatakan, nanti pada hari kiamat ada segolongan umat manusia, laisa minal anbiya wala syuhada. Jadi mereka itu bukan para nabi, bukan orang-orang yang syahid, tapi ini orang biasa, bukan para nabi dan juga bukan orang-orang yang syahid. Tapi kemudian Allah Ta'ala menempatkan mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Wajah mereka berseri-seri, kata Rasulullah SAW, dan pakaian mereka bercahaya. Bahkan kedudukan mereka, sabda baginda Rasul, yadhilluhumul anbiya, para nabi, para rasul iri kepada mereka, karena mereka bukan para nabi, mereka bukan orang-orang yang syahid, tetapi kedudukannya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai para nabi pun juga iri kepada mereka, itu iri dalam kebaikan. Lalu para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai baginda Rasul? Maka beliau mengatakan mereka ada 3 golongan. Pertama adalah al-mutahabbuna lillah, orang yang saling mencintainya karena Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai saudara kita karena Allah, mencintai pasangan kita karena Allah, mencintai kedua orang tua kita karena Allah, mencintai anak cucu kita karena Allah Ta'ala, mencintai saudara kita kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama, sabda beliau. Yang kedua adalah golongan yang kedua, kata beliau, wal mutajalisuna fillah, orang yang dipertemukan di dalam majlis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dari latar belakang yang berbeda, tetapi mereka bisa berkumpul di majelis yang sama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, kata beliau, wal mutazawiruna fillah, orang yang saling berkunjungnya, berziarahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan di pagi hari yang penuh barakah ini bertemu kita karena Allah, bermajlis kita karena Allah, dan mudah-mudahan inilah yang menjadi saksi nanti yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan yang kita harapkan syafaatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yang akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu tema yang mudah-mudahan menjadi satu bahan muhasabah bersama, satu pembelajaran untuk kita semua dalam hidup dan kehidupan kita. Karena belajar ini kan sesuatu yang harus kita terus lakukan. Tidak ada istilah putus untuk kita belajar. Mungkin secara formal mungkin orang bisa sejak selesai perkuliahan, Pak, ya. Sudah selesai S1 dia lanjut ke S2, sudah selesai S2 mungkin dia lanjut ke S3. Mungkin kalau ada S lagi yang lain mungkin orang bisa ngambil ilmu, ya Pak. Cuma kalau pendidikan tuh paling tinggi itu S berapa, Pak? S3. Kalau jangan S berapa, Pak? S teller, ya. Jadi semua udah S3 insyaallah. Baik, tema yang kita akan angkat pada pagi hari ini mengambil satu tema yang dijelaskan oleh para ulama salafus saleh terdahulu, yaitu mengenai agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Ada satu kalimat yang disampaikan oleh para ulama, orang itu adalah bukan karena dia hebat, bukan karena dia istimewa, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepadanya. Jadi kita hakikatnya tidak memiliki kemampuan kalau bukan karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tidak mungkin memiliki kehebatan kalau bukan karena dimudahkan wasilah dan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang kemudian kita ambil pembelajaran dari kalimat yang sering dibaca ketika orang berangkat haji, berangkat umroh. Setelah membaca niat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, seseorang membaca kalimat adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi kalau kita tadabburi kalimat ini luar biasa. Kalau kita tadabburi kalimat ini menghadirkan kita zero di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya kemampuan kalau tidak dimampukan oleh Allah. Kita tidak bisa mendapatkan satu keistimewaan kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah mudah untuk merubah keadaan hambanya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau titipkan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, tapi juga Engkau mudah untuk mengambil kembali kekuasaan itu. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, tapi juga Engkau yang menghinakan siapa yang Kau kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan itu ada pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah aku datang penuhi panggilanmu. Innal hamda, segala pujian, wa ni'mata, segala nikmat karunia, lakawal mulku, itu hanya kekuasaanmu ya Allah, hanya kemudahan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Jadi sekali lagi kata para ulama tadi, kita ini hebat, sukses itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka Al-Quran, surahnya adalah surat Al-Lail. Pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kita cermati ayat ini atau surah ini, ayat mudah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini disebut dalam ilmu balaghah namanya taqabul, atau disebut dengan muqabalah. Muqabalah itu artinya adalah Allah Ta'ala menyebutkan dua hal yang berbeda atau dua hal yang berlawanan. Disebut dalam ilmu balaghah namanya muqabalah. Ya, dan ini salah satu bentuk keindahannya Al-Quran para jamaah. Ya. Allah Ta'ala sebutkan yang pertama adalah wal-laili idza yaghsha, demi waktu malam ketika menutupi siang hari. Ya, wal-laili idza yaghsha, berarti Allah Ta'ala bersumpah pertama kali dengan waktu apa? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu malam? Kata para ulama, dikutip dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak tersisa kebahagiaan di dunia ini kecuali karena tiga hal. Jadi ada tiga hal yang kemudian membawa kebahagiaan kepada kita semua. Kalau tidak ada tiga hal ini, kata Umar bin Khattab, tidak ada kebahagiaan sesungguhnya. Kalau tidak ada tiga hal ini,
Apa 3 hal itu? Kata Umar bin Khattab, pertama salatul jamaah. Kalau orang menunaikan salatnya berjamaah. Jadi siapa saja yang menunaikan salatnya berjamaah, hakikatnya Allah Ta'ala sudah memberikan kebahagiaan kepada dia. Allah Ta'ala telah curahkan kebahagiaan kepada hamba tersebut. Salatul jamaah. Jadi cukup kebahagiaan itu, kata Umar bin Khattab, ketika seseorang menunaikan salatnya secara berjamaah. Dan ini perlu kita istiqomahkan, perlu kita jaga, terlebih salat subuh secara berjamaah. Banyak riwayat-riwayat dari para ulama yang mengisahkan salah satu asbab husnul khotimah itu orang-orang yang selalu menjaga salat subuhnya berjamaah. Jadi dalam riwayat para ulama yang dikisahkan tentang orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah, itu salah satu asbabnya adalah karena selalu menjaga salat subuhnya berjamaah. Terlebih di waktu pagi didoain oleh baginda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah limpahkanlah barokah untuk umatku di waktu pagi hari. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari barokah mah gampang. Gak usah jauh-jauh, kata Nabi SAW. Gak usah ribet cari barokah. Cari barokah itu pertama kali, kata Nabi, kalau orang berada di waktu pagi hari, dia salat berjamaah, Allah Ta'ala jadikan harinya penuh dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah ini kita semua mudah-mudahan orang yang tergolong bahagia baik. Kita bisa sholat berjamaah, kita berkumpul karena Allah, insya Allah dimudahkan keberkahan-keberkahan dari Allah. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, kebahagiaan yang ada di dunia ini, kalau tidak ada yang kedua ini, kata Umar, tidaklah artinya kebahagiaan ini. Apa kebahagiaan yang kedua? Hujan ini apa ya? Kita doakan ini waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang Allah Ta'ala turunkan pagi hari ini, hujan yang bawa barokah, bawa rahmat insyaallah. Dan waktu yang paling ijabah kan kata Rasulullah, kalau turun hujan, kalau bisa berdoa. Ada satu hal yang mungkin kita di Indonesia ini jarang kita lakukan, Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ke Timur Tengah, ini sesuatu yang mereka lakukan kalau turun hujan. Kalau di Timur Tengah itu kalau turun hujan sujud syukur, Pak. Ya. Mereka lagi bawa kendaraan nih, Pak, begitu turun hujan, melipir Pak yang bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillah karena sudah sering turun hujan, jadi ya hujan biasa-biasa aja. Betul ya Pak? Ya, waktu umroh pekan lalu itu hujan deras sekali di kota Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah orang pada sujud syukur. Kita Masya Allah alhamdulillah nikmat hujan ini sudah dikasih, sudah sering sama Allah Ta'ala. Jadi waktu yang paling berijabah itu salah satu dari waktu turun hujan. Jadi waktu hujan kalau kita bisa berdoa kepada Allah, memohon apa yang menjadi hajat kita, mudah-mudahan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sunnah kata Nabi, pertama kita ucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang penuh manfaat dan keberkahan. Tadi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asbab kebahagiaan yang kedua itu adalah yaitu qiyamul lail. Boleh mungkin jamaah yang di luar kalau ada apa namanya bisa kita mungkin lapangkan sedikit. Silakan mungkin ayahanda yang ada khawatir kena hujan bisa masuk ke dalam masjid, ada yang masih kosong di dalam, silakan kita berlapang di majelis. Mudah-mudahan masalah lapangkan kita semua. Mungkin juga di atas bisa diisi ya, karena cuaca hujan di luar. Silakan ayah bunda yang mungkin di luar khawatir kena hujan bisa masuk di masjid. Mari kita lapangkan majelis kita ya. Mungkin saat yang masih kosong yang mudah kita bisa isi terlebih dahulu. Daripada kebahagiaan itu kata beliau adalah qiyamul lail. Orang-orang yang bangun di malam hari untuk salat malamnya, untuk salat tahajudnya.
Jadi siapa yang terbangun di malam hari untuk salat malam, kata Umar bin Khattab, dia sesuai telah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka idza yaghsha, salat yang kita lakukan di malam hari disebut dengan qiyamul lail. Maka salat yang terbaik sabda baginda Rasulullah SAW, afdalus salat ba'da al-fardhi qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu itu adalah salat malam, salat tahajud. Wa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling afdal setelah kita berpuasa Ramadan, berpuasa pada bulannya Allah, yaitu Syahrul Muharram, yaitu pada bulan Muharram. Malamnya sholat tahajudnya, dialah orang yang paling bahagia, kata Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga, kata Umar, sebab kebahagiaan itu, kata beliau, adalah yang ketiga, yaitu liqa'ul ikhwan, berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan saudara kita, berkumpul dengan sahabat-sahabat kita di dalam kebaikan. Itulah sebenarnya orang yang paling berbahagia. Dan Masya Allah, salah satu asbab daripada berkumpul karena Allah nanti menjadi sebab syafaat pada hari kiamat. Bapak Ibu, maka kata Imam Syafi'i, di dunia ini kalau bisa kita banyak teman-teman baik, kita kenal dengan teman-teman yang saleh, berkumpul di majelis-majelis kebaikan, mudah-mudahan, kata Imam Syafi'i, syafa'atan lakum yaumal qiyamah. Itulah rahasia syafaat yang Allah Ta'ala berikan nanti pada hari kiamat. Kita tidak tahu, kita mungkin pernah berkenalan dengan seorang yang baik, yang soleh, dialah bisa menjadi asbab nanti kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Maka kata Imam Syafi'i tadi berwasiat, akfiru minas sohbatis salihah, cari teman-teman kita yang baik, cari teman-teman yang soleh, ya. Kalau boleh dikatakan, itulah teman yang dikumpulkan di dalam majelis ilmu, diperkumpulkan di Porkomas, insya Allah. Ini teman-teman kita yang mulia, teman-teman kita yang baik. Mudah-mudahan mereka lah nanti menjadi asbab syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah syafa'atus sholihin, syafaatnya orang-orang yang soleh. Bahkan ada satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan daripada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Beliau berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Jadi kalau kita amalkan doa ini, Bapak Ibu, insya Allah dimanapun kita berada dipertemukan dengan orang yang baik, ya. Kita di tempat bekerja, insya Allah ketemu dengan orang yang baik, ya. Di keseharian kita mudah-mudahan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Ini doa yang diajarkan dalam Al-Quran, tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman, wa alhiqni bis-sholihin, dan selalu pertemukan dengan orang-orang yang baik. Jadi dimanapun kita berada, insya Allah nanti ketemu orang yang baik, ya. Di dunia kerja, di tempat kita bekerja, ketemu sama yang baik, ya. Di satu komunitas kita ditemukan dengan orang-orang yang baik. Karena apa yang kita cari, apa yang diniatkan, itulah yang Allah Ta'ala berikan, ya. Kalau orang mau mencari kebaikan, teman baik Allah Ta'ala berikan teman-teman yang baik. Jadi tergantung daripada kita nawaitu, kita niati. Ini tadi Allah Ta'ala bersumpah pertama kali, wal laili idza yaghsha. Kemudian yang kedua, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang ketika dia telah terang benderang. Lawan kata daripada malam apa? Siang. Maka disebut tadi dalam ilmu balaghah namanya muqabalah. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam, tapi juga Allah Ta'ala bersumpah tadi waktu apa? Siang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan juga penciptaan apa? Perempuan. Allah Ta'ala sebutkan yang bergandengan, yang berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Allah Ta'ala jadikan perbedaan laki dan perempuan itu bukan menjadi sesuatu yang menunjukkan kekurangan, tapi justru menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau pakai sandal saja kan ada dua pasang, ya Pak, ya. Betul ya Bapak Ibu? Ada sandal yang sebelah kanan, ada sandal yang sebelah kiri.
Kira-kira kalau orang jalan pakai sendal yang kanan kedua-duanya gimana Pak? Bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bisa, tapi nggak enak kelihatannya Pak. Atau orang mau jalan pakai sendal yang sebelah kiri dua-duanya juga bisa jalan, tetapi mungkin tidak enak untuk dilihat Pak. Tapi indahnya orang berjalan itu karena ada yang sebelah kanan dan ada yang sebelah Pak kirinya. Allah Ta'ala bersumpah wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Allah Ta'ala memang menciptakan laki dan perempuan supaya Allah Ta'ala jadikan hikmah yang besar dalam kehidupan. Maka doa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan dua hal yang berpasangan, wa ma khalaqal dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian, perbuatan kalian ini berbeda-beda firman Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang untuk menghantarkan kita kepada ridha Allah mungkin caranya bisa berbeda-beda. Ada yang dipanggil kata Rasul dari pintu salat, ya, namanya babus salat, ya. Nanti akan dipanggil pada hari kiamat kata Rasul, ayyuhal mu'minun udkhulul jannata min babis shalah, masuklah surga ini dari pintu apa? Dari pintu salat. Ada yang dipanggil oleh Allah Ta'ala min babir rayyan, dari pintu apa? Ar-rayyan. Ini kalau abayan bagi siapa? Orang-orang yang rajin berpuasa dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babur rayyan. Ada yang Allah Ta'ala panggil nanti dalam surganya itu adalah min babil haji, dari pintu apa? Haji. Yang berhaji, yang menyempurnakan rukun Islam yang kelima, dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babul haji. Ada yang Allah Ta'ala panggil juga dari pintu namanya babul umrah. Pintu apa? Umrah. Mungkin belum sempat berhaji tetapi dia bisa menunaikan ibadah umrah, dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya apa? Dari pintu umrah. Ada yang Allah telah panggil dari pintu babul jihad, seperti saudara kita di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan Masjidil Aqsa, dipanggil oleh Allah Ta'ala nanti dari pintu namanya babul jihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ada yang dipanggil juga dari pintu apa? Dari babul taubah, yang sering baca istighfar, yang selalu mohon ampunan kepada Allah, dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babul istighfar atau babul taubah. Ada yang dipanggil dari babul sadaqah, yang menggunakan hartanya dalam kebaikan, berzakat, bersadaqah, berinfak, dipanggil oleh Allah Ta'ala dari pintu namanya babul sadaqah. Dan yang ke-8 kata Rasul, dipanggil nanti seseorang dari babus silah, yang rajin bersilaturahim, dipanggil oleh Allah Ta'ala daripada pintu silaturahim. Ada seorang sahabat baginda Rasul namanya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, adakah seseorang nanti dipanggil dari semua pintu-pintu surga? Apakah ada hamba-hamba Allah Ta'ala nanti disuruh oleh Allah Ta'ala dari semua pintu surga? Apa kata Rasul? Naam. Apa naam? Iya, kata Nabi, ada orang-orang nanti Allah Ta'ala suruh mereka dari semua pintu surga. Dan apa kata Rasul? Aku berharap salah seorang dari mereka engkau, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di antara sahabat yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dari semua pintu surga, ini diborong semua pintu surga. Sahabat siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inna sa'yakum lasyatta. Ada orang yang menempuh jalan yang Allah ridhai, surganya Allah, tapi juga ada manusia yang menempuh jalan kemurkaan yang menghantarkan kepada api neraka Allah Ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada ayat berikutnya, pada ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang berbagi dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan ia membenarkan setiap pahala dan kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan, fasanu yassiruhu lil yusra, kami berikan kemudahan untuk sampai kepada kemudahan dan kebahagiaan. Maka para ulama mengatakan dari ayat yang mulia ini, para jamaah,
ada beberapa poin yang bisa menghadirkan kemudahan di dalam hidup. Baginda Rasul kita tahu orang yang sempurna, tapi beliau selalu mohon agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu permohonan beliau, dan ini kita dakwahkan ayat Buddha, ada kalimat kata Rasulullah SAW, diawali semua dengan kalimat La ilaha illallah. Dan siapa yang mendawamkan kalimat ini, semua hajatnya akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan kalimat la tiga-tiganya. Pertama kata beliau, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Ini yang pertama. Kita dawamkan La ilaha illallahul azimul halim. Yang kedua, La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Ini yang kedua ya Pak ya. Apa yang kedua? La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Yang ketiga, La ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arshil karim. Kami ulangi sekali lagi, ini kalimat sabda baginda Rasul. Siapa yang mendawamkan kalimat ini, segala hajatnya Allah Ta'ala akan mudahkan. Kalau dia punya keinginan, Allah Ta'ala sampaikan apa yang jadi keinginannya. Dan Rasul bertawasul dengan kalimat terbaik, kalimat La ilaha illallah. Berapa kali tadi diulangi? 3 kali ya Pak. Pertama kata beliau, La ilaha illallah La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Ini yang pertama. Yang kedua, La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Yang ketiga, La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Yuk kita baca ayat mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita memulai doa kita dengan kalimat yang terbaik, kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup dan mudah-mudahan nanti dengan kalimat ini kita juga wafat. Ya. Mari kita ikuti bersama-sama. Ya. Ini doa, Masya Allah kata Rasulullah SAW, doa yang akan menjadi pembuka segala kemudahan. Ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Kepanjangan kalimat ini kejamakan ambil bahasa Arab. Baik, kita ulangi sekali lagi. Ini doa Masya Allah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita ulangi La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Dan ini kalimat Masya Allah sabda baginda Rasul. Kalau ini kita baca dan diawamkan, Allah Ta'ala membuka pintu-pintu kemudahan dalam semua hajat dan keinginan kita. Karena ini kalimat diawali dengan kalimat apa tadi? Itu kalimat yang paling dicintai adalah kalimat tauhid. Bahkan disebutkan dalam satu hadis sahih dari Rasulullah SAW, kalau sekiranya kalimat La ilaha illallah dalam satu timbangan. Jadi kan timbangan itu ada 2 neracanya ya Pak ya. Kalau ditaruh kalimat La ilaha dalam satu timbangan, lalu langit, bumi dan segala isinya ada pada satu timbangan, larajahat kalimatul La ilaha illallah, maka yang paling kuat di sisi Allah kalimat La ilaha illallah. Makanya Rasul katakan afdalul dzikri,
Zikir yang paling terbaik, kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling dicintai oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah, diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah. Nah, ini amalan baginda Rasul yang pertama sehingga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada beliau. Beliau mengawali bertawasul dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW mendakwahkan ucapannya Nabi Yunus alaihi salam, dan di situ juga ada kalimat tauhidnya kepada Allah. Apa kalimatnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seorang sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk Nabi Yunus alaihi salam saja? Apa kata Rasul? Tidak. Ini doa kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berikan untuk Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah Ta'ala juga berikan untuk seluruh orang-orang yang beriman. Kami selamatkan dia Nabi Yunus, kata Allah Ta'ala, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami juga selamatkan orang-orang yang beriman. Berarti doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tidak hanya bagi Nabi Yunus, tapi juga kepada setiap orang-orang mukmin. Maka Rasul mendawamkan juga kalimat ini, Pak, sampai beliau mengatakan man da'a bida'watin dunum, siapa yang sering membaca kalimatnya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Kalau dia menghadapi satu kesulitan, Allah Ta'ala membuka baginya pintu-pintu kemudahan. Kalau dia sedang menghadapi permasalahan, Allah Ta'ala kasih solusi yang terbaik. Ini doanya Nabi Yunus alaihissalam, dan didawamkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang membacanya sebanyak 50 kali kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kalau dia dalam keadaan sakit, kata Rasulullah SAW, dan ini yang dibaca, kalau Allah Ta'ala kasih kesembuhan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dia meninggal dunia karena sakit yang dia alami, maka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dia mengulang-ulangi kalimat apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diawali dengan kalimat apa? Tauhid. Makanya Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau, ya, Madarijus Salikin, mengatakan kenapa doanya Nabi Yunus itu istimewa? Karena di dalamnya ada 3 kalimat yang terbaik. Pertama ada kalimat la ilaha illa anta. Yang kedua ada kalimat tasbih di dalamnya subhanaka. Dan yang ketiga adalah pengakuan sebagai hamba yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan kealfaan. Inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah Ta'ala paling suka pada kita itu mengakui kealpaan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui dosa dan kesalahan kita. Ini yang paling disukai oleh Allah. Nah, sehingga kalau teorinya kata Rasul begini, semakin orang itu merendah, Allah Ta'ala akan angkat, ya Pak ya? Semakin orang itu merendah, Allah Ta'ala akan apa? Tapi semakin manusia meninggi, maka Allah Ta'ala akan apa Pak? Rendah. Dan Allah Ta'ala buktikan Pak, ya, jadi kalau Allah Ta'ala ingin memuliakan hambanya, dia memiliki ketawaduan, Allah Ta'ala angkat derajat, Allah Ta'ala muliakan. Nah, sehingga memang kita tidak boleh mengabaikan orang lain, tidak boleh kita rendahkan orang lain, ya. Bisa jadi mungkin orang yang kita rendahkan, dia mungkin akan derajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya teorinya tadi kata Rasul, siapa yang merendah, Allah Ta'ala tinggikan. Siapa yang merasa tinggi, justru akan dia baik Pak. Dan ini satu teori yang memang Rasul sampaikan, ya. Dan tidak ada teori yang paling terbaik Pak kecuali yang Rasul katakan Pak. Karena Rasul tidak mungkin berucap kecuali berdasarkan apa Pak? Wahyu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun.
Baik, adapun asbab kemudahan itu kata para ulama, yang pertama adalah berdasarkan ayat tadi. Yang pertama, fa amma man a'ta. Yang pertama, siapa saja yang ingin mendapatkan jalan kemudahan itu kata Allah, fa amma man a'ta, siapa saja yang memberi atau berbagi. Jadi semakin orang itu berbagi, semakin orang itu memberi, ya, maka sesungguhnya pintu kemudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta. Jika kita ambil contoh dari para sahabat Nabi SAW, ada sahabat namanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di Madinah itu Bapak Ibu ada satu hotel sekarang dibangun namanya Hotel Utsman bin Affan. Mungkin kita bertanya-tanya, ini sahabat hidupnya 14 abad yang silam, tapi kok bisa punya hotel di kota Madinah, Pak? Betul ya Pak ya? Ya, ini hidup 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lalu, tetapi punya hotel di kota Madinah namanya Utsman bin Affan. Tentu tidak ada nama selain daripada sahabat baginda Rasulullah SAW. Ternyata hotel ini punya riwayat. Ini berdasarkan sesuatu yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Bagaimana latar belakangnya kemudian ini hotel ada di kota Madinah. Rupanya Sayyidina Utsman bin Affan dulu pernah mewakafkan sumur di zaman Nabi. Namanya sumur Bi'rur Raumah. Di mana lokasinya Ustaz? Tidak jauh dari Masjid Kuba. Jadi di Kuba itu kan terkenal di situ banyak kebun kurma. Dan di zaman Nabi SAW yang paling dibutuhkan pada masa itu adalah sumber mata air, ya. Dan yang menguasai sumur di kota Madinah pada masa itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi sumber mata air dikuasai dari Yahudi yang merupakan kebutuhan semua orang. Dan ketika kaum muslimin membeli air dari orang Yahudi selalu dihargakan 2 kali lipat. Jadi kalau harganya normalnya sekian dirham misalnya, tetapi kalau muslim yang membelinya nanti dihargakan 2 kali lipat. Hanya para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kami tidak mampu kalau setiap hari membeli air dan dengan harga yang tidak wajar, wahai baginda Rasul. Maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, kemudian menawarkan kepada mereka, siapa yang ingin di antara kalian membeli satu sumur di kota Madinah namanya Bi'rur Raumah, ya. Maka kemudian sahabat yang angkat tangan itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Utsman ini menantunya baginda Rasul. Ya, jadi bukan hanya sahabat, tapi juga beliau adalah menantu baginda Rasul. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Utsman, kalau engkau akan membeli sumur itu, wakafkanlah di jalan Allah. Maka diwakafkanlah sumur, dibeli dan dihargakan memang sumur dengan harga yang begitu mahal, ya. Karena orang Yahudi rupanya ketika mau melepas itu sumurnya tidak mau dilepas begitu saja, dia kasih harga 2 kali lipat, dan Utsman menerimanya. Dan Utsman hebatnya disebutkan dalam sirah Nabawiyah itu, dia juga membeli beberapa kebun kurma yang ada di sekitar Bi'rur Raumah. Dan Masya Allah, kebun kurma beliau Utsman bin Affan ini Pak, kalau panen selalu hasilnya 2 kali lipat Pak. Para ahli sejarah mengatakan salah satu asbabnya itu karena ada sumur yang diwakafkan tadi Pak. Jadi rupanya wakaf itu berdampak kepada yang lainnya Pak. Kebunnya Utsman bin Affan yang ada di sekeliling sumur tadi Pak, kalau beliau panen selalu hasil panennya 2 kali lipat Pak, dibandingkan dengan kebun-kebun kurma yang lainnya yang ada di kota Madinah. Dan Masya Allah kemudian hasil daripada perkebunan kurma inilah, ya, dengan apa yang bergantinya waktu, ya, perjalanan waktu, inilah yang kemudian memiliki aset yang besar sampai saat sekarang ini. Dibangunlah di kota Madinah satu hotel namanya Hotel Utsman bin Affan. Dan keuntungan hotel ini para jamaah itu yang diperuntukkan untuk berbuka puasa setiap hari Senin, setiap hari Kamis yang ada di Masjid An-Nabawi. Jadi kalau di Masjid Nabawi, kalau hari Senin, hari Kamis, pas hari berpuasa, ada yang menggelar sufrah namanya Pak. Sufrah itu plastik panjang gitu Pak ya, disediain kemudian makanan dan disediain kurma. Itu salah satunya adalah dari hotel yang tadi namanya Utsman bin Affan. Beliau 14 abad yang lalu, tapi tetap amal jariyahnya mengalir kepada kita. Maka Rasul mengatakan, inna mimma yulhaqul mu'min min hasanatihi ba'da mauti.
ada kebaikan yang terus tersambung kepada seseorang walaupun sudah meninggal dunia, dan akan menemani seseorang walaupun sudah meninggal dunia kebaikannya. Apa diantaranya kata beliau? Shadaqatan akhrajahu fi hayatihi wa sihhatihi. Setiap sedekah yang dikeluarkan di waktu sehatnya, di waktu hidupnya, adalah teman setianya nanti orang di sisi Allah Ta'ala, termasuk wakaf sumur. Jadi para jamaah boleh kita jadikan satu wasilah kebaikan, ya. Jadi disebut dengan amal cerdas, Pak. Amalnya cerdas, amalnya ringkas, amalnya ringan, tapi pahalanya tidak akan pernah putus. Apa diantaranya tadi, Pak? Wakaf dan juga sedekah yang kita keluarkan. Baik, kemudian yang kedua, asbab kemudahan itu firman Allah Ta'ala wattaqo. Kata kunci yang kedua adalah jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang menjaga ibadah wajibnya, dia jaga ibadah sunnahnya, coba kita lakukan ibadah ini secara konsisten istiqomah, maka Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kemudahan. Kalau Imam Nawawi mengatakan kita biasakan amal itu kalau bisa 40 hari, Pak, ya. Kenapa membiasakan 40 hari satu amalan? Supaya menjadi habit. Coba kita jaga sholat berjamaah kita 40 hari, kita jaga baca Quran kita 40 hari, kita jaga amal-amal kebaikan kita 40 hari. Secara istiqomah, Pak, insya Allah Allah Ta'ala buka pintu-pintu kemudahan. Kalau ada kesulitan, Allah Ta'ala memberikan kita jalan keluar. Ini kata kuncinya, wattaqo, jaga takwa kita kepada Allah, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Dan yang paling bagus kata Rasul, kita jaga ada sholat sunnah 12 rakaat yang disebut oleh para ulama fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, namanya rawatib muakkadah, ya, rawatib yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. 12 rakaat itu kata Nabi, rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, berarti qabliyah. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, berarti qabliyah zuhur, afdalnya 4 rakaat. Wa rakaataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah salat zuhur, ba'da zuhur 2 rakaat. Wa rakaataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'da isya, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ini yang muakkadah kata para ulama mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ustaz, boleh nggak tambah lagi dengan salat sunnah yang lainnya? Boleh. Qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Karena memang kaedahnya, Pak, setiap antara adzan dan iqamah salat sunnah 2 rakaat. Berarti semua salat fardu itu memiliki salat sunnah qabliyah, tetapi tidak semua salat fardu memiliki ba'diyah. Karena hadisnya sudah jelas dari Rasulullah, setiap antara adzan dan iqamah salat sunat berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Berarti semua salat fardu itu adalah ada salat sunnah qabliyahnya. Cuma kalau di 12 rakaat tadi tidak disebutkan qabliyah asar. Betul ya Pak ya? Tidak disebutkan qabliyah maghrib, tidak disebutkan qabliyah isya, karena yang 12 itu namanya muakkad. Sangat-sangat dianjurkan oleh Rasul. Tapi kalau qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya, namanya ghairu muakkad. Bukan tidak ada ya Pak ya, tapi namanya adalah istilah fikih ghairu muakkad. Rasul mengerjakannya, tapi terkadang Rasul meninggalkannya. Qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Jadi makanya dalam fikih itu disebut dengan ghairu muakkad. Kemudian yang ketiga firman Allah Ta'ala, wasaddaqa bil husna, dan selalu membenarkan janji-janji dan pahala yang Allah Ta'ala sampaikan kepada orang beriman. Berarti di sini Bapak Ibu, salah satu kunci kemudahan itu adalah kita harus yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kemudahan dari Allah, yakin dengan taufik Allah Ta'ala. Dan jangan pernah kita mengandalkan kemampuan kita, Pak. Karena orang berdoa saja syaratnya harus yakin ya Pak. Kira-kira kalau kita Bapak Ibu berdoa nggak yakin, kira-kira diterima nggak doanya? Jadi diterima kata Rasul, harus ada yakin. Dan Allah Ta'ala ternyata menceritakan begini Pak, dalam hadis saya diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada orang nanti pada hari kiamat itu Bapak Ibu, ketika diberikan pahala dia heran, ya Allah, rasanya dulu amal saya di dunia nggak banyak, tapi kok pahala Engkau berikan begitu banyak. Lalu apa kata Allah? Dulu di dunia kamu berdoa, tapi saya tidak kasih dalam bentuk materi.
Aku simpan pahala berdoamu dan aku berikan pada hati. Maka tidak pernah sia-sia Bapak Ibu kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sia-sia kita kalau memohon kepada Allah. Mungkin tidak dikasih dalam bentuk materi, tapi akan diganti dalam bentuk pahala yang kita dapatkan nanti pada hari kiamat. Berarti dalam berdoa itu harus yakin doa kita diijabah, yakin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau tidak dikasih dalam bentuk materi, kata Rasul, nanti akan menjadi berbuah pahala pada hari ini. Dan inilah sebab-sebab kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Fasan yassiruhu lil yusra. Maka apabila dia punya keinginan, kami mudahkan untuk sampai kepada kebahagiaan dan kemudahan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Kembali untuk lebih sempurna kajian kita pada hari ini, pertemuan pada hari ini, kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita doakan untuk para pendiri Forkomas, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan, kemudian seluruh pengurus DKM Masjid se-Malakasari, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemuliaan, keberkahan untuk keluarga kita. Allah Ta'ala jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan kita dia keturunan yang soleh dan soleh. Kita doakan juga kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan memberikan ampunannya, Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dan menerima semua amal kebaikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi, 1, 2. Sekali lagi. Agungkan asma Allah, takbir. Untuk Forkomas, takbir. Masjid Ar-Rahman Hakim, takbir.